Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 1 November 2020, di mana kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita semua bergembira dalam Tuhan, sambil merayakan hari pesta untuk menghormati semua orang kudus. Pada hari raya ini, para malaikat pun turut bergembira dan bersama-sama memuji Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Setiap tahun ketika kita memasuki bulan November, kita merayakan Hari Raya Orang Kudus. Mengapa? Karena begitu banyak orang kudus dalam gereja kita. Siapakah sebetulnya yang dikuduskan? Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan setiap orang yang dibaptis di dalam Kristus. Itulah ajaran gereja kita. Maka ketika kita dibaptis, kita menjadi orang kudus, dikuduskan karena terang Roh Kudus. Lalu sesudah itu, bagaimana kita mengisi hidup kita sehari-hari? Ada orang-orang kudus yang kita kenal, orang-orang kudus yang besar, yang mempunyai pengaruh di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti misalnya Santo Santa yang berawal dari Venerabilis, kemudian Beato Beata, Santo Santa. Dan mereka biasanya mempunyai pengaruh untuk masyarakat dalam artian positif. Namun kita juga punya orang-orang kudus tersebut, paling kurang orang tua kita, ya, yang sudah meninggal, nenek moyang kita, kakek kita dan sebagainya, yang membawa kita ke gereja, yang membawa kita mengenal Kristus. Cuma persoalannya adalah mereka boleh katakan mempunyai porsi yang tidak besar sebesar para kudus. Karena itu gereja mengapresiasi kehadiran para kudus, khususnya dalam keluarga kita masing-masing. Bukankah orang tua kita, kakek nenek kita, moyang kita
selalu menanamkan hal-hal yang baik kepada kita. Walaupun kadang-kadang terjerembab dengan kekurangan-kekurangannya. Karena tidak satu orang pun yang sempurna. Karena itu gereja hari ini memperingati semua orang kudus yang tidak bisa diperhitungkan satu persatu. Yang mempengaruhi langkah-langkah dan hidup kita. Bagaimana mereka berjuang mendapatkan iman. Bagaimana kemudian mereka dengan segala macam ketekunan mengajarkan pengetahuan iman dan melaksanakan doa-doa di rumah dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, berusaha untuk berbuat baik dan meninggalkan pesan-pesan yang luar biasa bagi kita semua. Apresiasi gereja inilah yang kita rayakan pada hari ini, di mana kita boleh merayakan para kudus yang juga termasuk anggota keluarga kita. Maka marilah kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang telah memilih orang tua kita, sanak saudara kita, kakek dan sebagainya, nenek dan sebagainya yang sudah berjuang memberikan kepada kita iman dan mengajarkan kita nilai-nilai iman. Mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan dan menghindarkan keburukan-keburukan. Karena itu kita adalah orang-orang yang melanjutkan nilai-nilai positif tadi. Melalui apa? Penghayatan iman kita, melalui relasi kita satu sama lain dalam komunikasi yang positif, melalui nilai-nilai moral yang kita lakukan setiap hari melalui kedisiplinan, kejujuran, rasa tanggung jawab. Dan itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan mereka sudah lebih dulu menanamkan nilai tersebut dan menghasilkan buah-buah kasih. Sehingga kita pada hari ini masih mengenal Yesus. Masih berusaha untuk mengikuti Yesus. Kalau tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Inilah yang dimaksudkan merayakan hari raya orang kudus. Khususnya dari kalangan kita, dari kalangan keluarga besar kita yang sudah dengan luar biasa berusaha, berjuang. Dan penghargaan inilah yang kita terima pada hari ini. Semoga kita yang boleh katakan mendapatkan nilai-nilai positif, nilai-nilai iman, harapan dan kasih dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, tetap bertekun di dalam iman. Sehingga kita boleh menjadi orang yang berbahagia. Dan kita juga berdoa agar mereka semua berbahagia. Kan dikatakan di dalam Injil, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya lepas bebas, tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung kepada dunia ini yang menjanjikan kenikmatan-kenikmatan. Yang menjanjikan uang bisa beli segala-galanya. Kuasa bisa menjajah orang lain. Ambisi-ambisi pribadi bisa menjatuhkan orang. Tapi orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang betul lepas bebas dan ingin senantiasa melaksanakan hal-hal yang positif. Mengikuti kehendak Tuhan. Sebagai orang yang tergantung kepada Dia. Yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sering orang-orang yang beriman itu mendapatkan banyak penderitaan. Kenapa? Entah bagaimana mata mereka bisa melihat hal-hal yang aneh, yang negatif yang terjadi dan mereka mengkritisinya. Dan itu kalau tidak mengkritisinya mereka tertekan. Nah, kali itu mereka berduka cita melalui penderitaan tadi. Dan penderitaan tadi akan diubah menjadi satu sukacita. Kemanisan berubah menjadi kepahitan. Kepahitan akan berubah menjadi kemanisan. Inilah yang kita rayakan pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan kita mempertahankan semua yang baik, yang kudus. Di mana kita boleh melihat Allah pada waktunya. Seperti mereka sedang menikmati bersama-sama. Memandang wajah Allah dengan sukacita. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menguduskan kami, khususnya nenek moyang kami, orang tua kami, sanak saudara kami, yang telah menanamkan nilai-nilai iman, harapan, dan kasih. Mereka telah berjuang dalam hidupnya untuk mendapatkan dan memberikan yang terbaik, dan Engkau kini menghargainya sehingga mereka boleh memandang Engkau. Ajarlah kami agar kami pun juga boleh melihat Engkau, memandang Engkau dalam damai dan sukacita pada waktunya dan dimulai pada hari ini, di mana kami hadir bersama-sama dengan saudara lainnya demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang